Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat malam, sorry. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang baru ya, mengenai kinematika kimia. Kalau di sini kinetika kimia. Langsung saja, kita akan membahas pada konteks yang pertama adalah kita akan membahas mengenai laju reaksi. Pak Jul tidak akan panjang lebar menerangkan mengenai teoremanya, namun Pak Jul akan langsung ke dalam pembahasan soal. Nah, sekalian di dalam pembahasan soal nanti kita bisa sekaligus untuk memahami teorinya, gitu ya. Oke, kita langsung ke nomor 1. Di dalam suatu bejana tertutup dengan volume 2 liter direaksikan 0,8 mol gas X dan 1,2 mol gas Y menurut reaksi. Nah, reaksinya seperti ini. Pak Jul akan tulis ya reaksinya. Untuk yang pertama, reaksinya adalah 2X. Jangan lupa fasanya kalian tulis ya. G itu berarti fasenya gas ditambah 3 Y, fasanya juga gas, kemudian menjadi X2 Y3, fasanya juga gas. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita akan mengerjakannya sesuai dengan konsep kesetimbangan. Jadi ada mula-mula, reaksi, dan sisa atau setimbang. Nah, seperti ini. Mula-mula di sini dikatakan direaksikan 0,8 mol gas. Berarti gas X 0,8. Kemudian gas Y-nya adalah 1,2. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan setelah reaksi berlangsung selama 50 detik, gas X yang tersisa adalah 0,72. Berarti sisa gas X-nya 0,72 di sini. Nah, dari sini kita kan bisa mengetahui bahwa 0,8 dikurangi berapa sama dengan 0,72. Jadi kita misalkan X gitu aja. X, jadi kita menuliskan 0,8 dikurangi X sama dengan 0,72. Atau sama saja 0,8 dikurangi 0,72 sama dengan X. X sama dengan 0,08. Nah, ketemu di sini. Jadi kita bisa tulis 0,08. Nah, 0,08 itu untuk koefisiennya 2. Otomatis kalau 3 berapa? Berarti untuk koefisien 3 kita bisa menghitung bahwa 3/2 dikalikan 0,08. Coret. Jadi 0,04 dikalikan 3 berarti 0,12. Berarti di sini adalah 0,12. Kita kurangkan, kita memperoleh 1,08. Sedangkan yang bagian sini kan koefisiennya 1. Kita bisa mencari juga pakai hubungan koefisien bahwa 1/2 dikalikan 0,08 sama dengan 0,04, berarti 0,04. Kita tinggal tulis di sini 0,04. Selesai. Ini baru selesai bagaimana kita mereaksikan. Nah, pertanyaannya adalah laju reaksi pembentukan gas X2Y3. Nah, kita bisa menjawabnya mengenai laju reaksi, ya. Berarti kalau yang namanya laju reaksi, Pak Jul bisa tulis ya, R X2 Y3 seperti ini, itu sama saja. Karena yang diminta adalah X2 Y3 itu kan merupakan produk ya. Kalau yang namanya produk, laju reaksinya mesti positif, ya kan? Berarti positif, ya, delta konsentrasi X2 Y3 per delta X delta T, seperti ini. Nah,
konsentrasi X2Y3-nya sebagaimana kita ketahui ya. Kita bisa tulis satu persatu. Sama dengan positif delta ya. Konsentrasi X2Y2-nya adalah 0,04. Nah, dibagi dengan 2 liter. Ini mol. Nah, dibagi dengan 2 liter. Karena apa? Karena bejananya itu kan kapasitasnya 2 liter. Nah, sedangkan ini kan tanda kurung kurawal ini menunjukkan bahwa yang diminta itu satuannya bukan mol, tapi satuannya adalah konsentrasi. Ya, kalau yang namanya konsentrasi atau molaritas itu sebagaimana kita ketahui bahwa molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Molnya 0,04 dibagi 2 liter, dibagi lagi delta T-nya adalah 50 detik. Nah, hasilnya adalah tentu 0,04 dibagi 2 itu kan 0,02 ya. 0,02 dibagi 50. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat berapa? 4 kali 10 pangkat min 4. Seperti ini. Mol ya. Mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Selesai seperti ini. Selanjutnya untuk yang B. Laju reaksi gas Y. Kita lihat gas Y di sini sama seperti halnya perhitungan yang A, bedanya adalah kalau yang ruas kanan atau produk itu lajunya adalah laju penambahan, tapi kalau yang sebelah kiri lajunya adalah laju pengurangan. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan R Y ya. R Y itu sama saja min konsentrasi Y dibagi dengan delta T. Seperti ini sama dengan min konsentrasi Y-nya kita lihat 1,08. Ya benar ya. Sebentar. Konsentrasi Y-nya yang bereaksi berarti yang diambil adalah yang ini ya. 0,12 berarti 0,12 dibagi dengan 2 liter ya, seperti ini kita kurung baru dibagi dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah 50 seperti ini. Ini dibagi itu kita bisa memperoleh 0,6 ya kan, 0,6 kemudian masih dibagi dengan 50. Hasilnya adalah min 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol kali liter pangkat min 1 kali detik pangkat min 1. Ini 50 detiknya dapat dari 50. Ini kan detik ya satuannya. Jadi detik ada di bawah, kemudian di bawah ke atas itu tentunya adalah pangkat min 1. Selesai untuk yang nomor pertama. Jadi diingat dalam laju reaksi bahwa kalau kita diminta untuk mencari laju reaksi yang di sebelah kanan atau produk atau hasil, itu tandanya adalah positif. Karena seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya produk itu kan selalu bertambah. Nah, sebaliknya, seiring dengan berjalannya waktu, pereaksi atau yang ada di ruas kiri itu akan selalu berkurang. Berkurangnya karena apa? Karena dia bereaksi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor kedua. Yang nomor kedua, di dalam satu ruangan tertutup, ya, terjadi reaksi seperti berikut. Di situ Pak Jul tuliskan dulu mengenai reaksinya. 2NO2, fasenya gas jadi 2NO, fasanya gas juga ditambah O2 fasa gas. Kita setarakan dulu apakah sudah setara reaksi ini. N-nya di kiri 2, di kanan 2, O-nya di kiri 4,
di kanan juga ada 4. Tuliskan rumus laju reaksi untuk gas NO2, NO, dan O2. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah NO2. Berarti kita bisa menulis R NO2, laju reaksi yang sebelah kiri ya, itu sama saja laju pengurangan. Berarti kita bisa tuliskan min delta konsentrasi NO2 dibagi delta T. Selesai. Kemudian untuk laju penambahan NO, kenapa penambahan? Karena dia merupakan produk atau hasil reaksi, mestinya kan bertambah. Berarti R NO itu sama dengan positif delta konsentrasi NO dibagi dengan delta T. Seperti ini. Kemudian untuk yang laju reaksi O2-nya itu juga sama karena dia merupakan hasil reaksi atau produk ya. Berarti R dari O2 itu sama dengan positif delta konsentrasi O2 dibagi delta T. Nah, selesai untuk menjawab pertanyaan yang A. Ingat perbedaannya, ruas kiri negatif, ruas kanan positif. Kemudian untuk poin yang B, jika laju reaksi pembentukan NO adalah 1,6 kali 10 pangkat min 4 mol. Oh, tadi Pak Jul. Oh, ya benar. Di sini Pak Jul menuliskan mol kali L pangkat min 1. Ini juga mol kali L pangkat min 1 ya. Nah, tapi dalam hal ini di sini adalah molaritas. Karena apa? Mol per liter itu sama dengan M. Ya, jadi ini diganti M juga boleh. Jadi molaritas per detik pangkat min 1 atau M besar detik pangkat min 1 diganti dengan M seperti halnya seperti di yang saya tunjukkan ini, itu juga boleh. Seperti itu. Kembali lagi untuk yang pertanyaan B. Jika laju reaksi pembentukan NO adalah 1,6 kali 10 pangkat min 4, tentukanlah laju reaksi penguraian NO2 dan laju reaksi pembentukan O2. Yang diketahui adalah NO-nya. Ini yang diketahui. Nah, Pak Jul tulis besar ya. Ingat, laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Nah, seperti ini. Jadi mudah saja untuk mencari laju reaksi NO2 ya. Jadi di sini yang pertama ditanyakan adalah yang NO2 kan. Berarti kita bisa mencari R NO2 itu sama dengan min. Nah, ditulis dulu minnya karena dia merupakan reaksi atau yang di ruas kiri kan mestinya berkurang. Min pangkat 2, bukan pangkat ya, koefisiennya 2. Koefisien NO2 dibagi dengan koefisien NO dikalikan dengan RNO. Sama dengan min 2/2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, seperti ini. Berarti RNO2 sama dengan, ini kan bisa hilang. Sama berarti. Min 1,6 kali 10 pangkat min 4 M besar detik pangkat min 1. Selesai. Selanjutnya untuk RO-nya. RO-nya lihat di sini O2-nya itu termasuk produk ya atau hasil. Berarti dia nanti nilainya adalah positif. RO2 sama dengan positif koefisien O2 dibagi koefisien NO dikalikan dengan RNO seperti ini. Koefisien O2-nya jelas 1 di situ. 1/2. Ini kenapa pakai plus min? Plus saja ya, plus. Ini plus dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4. Tinggal kalian bagi ya. Jadi 0,8 kali 10 pangkat min 4 M besar kali detik pangkat min 1.
Selesai untuk yang nomor kedua. Berikutnya untuk yang nomor ketiga, laju reaksi. Di situ dituliskan 2A ditambah 3B2 akan menjadi 2AB3, ditentukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A tiap 10 detik dan diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Tentukan laju reaksi rata-rata setiap selang waktu. Nah, kita akan menghitung mengenai laju reaksi untuk setiap waktunya. Yang jadi acuan itu kan hanya konsentrasi A ya. Jadi mudah saja. Nanti kita bisa menghitung dalam selang waktu 0 sampai dengan 10. Kita bisa menghitung pada selang 10 sampai dengan 20 ataupun selang waktu 0 sampai dengan 20. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa tulis ya, pertama kita akan menyelidiki untuk selang waktu antara 0 sampai dengan 10. Selang 0 sampai dengan 10. Berarti RA ya. RA sama dengan, karena A itu kan merupakan reaksi, berarti tandanya mestinya adalah kurang. Iya kan? Kurang. Seperti ini. Berarti kita bisa menuliskan delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan pada saat selang waktu 0 sampai dengan 10 konsentrasinya berubah dari 0,5 berubah menjadi 0,4. Berarti kita bisa menselisihkan konsentrasi tersebut dengan cara 0,4 min ya, 0,4 dikurangi 0,5 dibagi 10 dikurangi 0 sama dengan min, masih ketemu min lagi, 0,1 dibagi 10. Ini min ketemu min, jadinya adalah positif, jadi dibagi 10 lagi berarti otomatis 0,01. Iya kan? Mol. Sebentar. Oh, ini pakainya mol liter pangkat min 1 ya. Satuannya adalah mol liter pangkat min 1 kali detik pangkat min 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang selang 10 sampai dengan 20. 10 sampai dengan 20 RA-nya sama dengan 10 sampai dengan 20, tetap negatif ya. Karena kan tetap di sebelah kiri reaksi. Berarti min delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan min konsentrasi A-nya adalah 0,325 dikurangi 0,4 dibagi delta T-nya jelas 20 dikurangi 10 ya. Sama dengan min, ini masih ada min ya. Min ketemu min, tapi nanti ya. 0,075 dibagi dengan 10 sama dengan, nah ini min ketemu min, nanti hasilnya tentu plus ya. Jadinya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 mol kali liter pangkat min 1 kali detik pangkat min 1. Selesai. Nah, sekarang kalau selang yang satunya, pada selang 0 sampai dengan 20, maka RA sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Min konsentrasi A-nya jelas berubah dari 0,325 dikurangi dengan 0,5 dibagi dengan 20 dikurangi 0 sama dengan min. Nah, ini kalau dikurangkan adalah 0, nanti hasilnya 0, berapa ini? 5 ya. 1,75. Iya kan?
Kita coba ya, 0,5 dikurangi 0,325. Dikurangi saja, berarti di sini kan 10 jadi 9, ini 10, ini 5, ini 7, 4 kurangi 3 itu 1. Nah, 0,1 min 0,175 dibagi dengan 20 sama dengan 0,175 dibagi 20. Seperti ini. Berarti kita bisa punya hasil berapa kalau kita bagi dengan 2. Gini aja, berarti 175 per 1000 dibagi 20, berarti kan sama dengan kali 1 per 20, iya kan? Bagi 5 dapat 4, dibagi 5 dapat berapa itu? 175 dibagi 5 dapat 3, 15, 25, 35 ya, 35. Nah, 35 masih dibagi 4 itu hasilnya adalah 7,5 dibagi 1000. Berarti hasilnya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Selesai. Seperti itu. Ini sudah benar ya, 0,75. 0,175 dibagi dengan 20 ya, dibagi 20 kan sama dengan kali balik ya kan. Ini dibagi 5 itu dapat 4. Ini dibagi 5 itu dapat berapa itu? 35. Ini sudah benar ya. Kemudian 35-nya dibagi 4 itu adalah sorry Pak Jul kurang teliti ini. Saya kira 15. 35 dibagi 4 ya. 35 dapat dibagi 4 itu dapat 8, 32. Ini dapat berapa ini? 33 ya. 30 bagi 4 itu dapat 7, kemudian 28, 25. 8,75. 8,75. Ini 8,75. Ini 8,75 kali 10 pangkat min 3 nya masih tetap ya, karena per 1000 itu kan sama dengan 10 pangkat min 3. Dah jelas ini 8,75. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan pada pertemuan pada sesi berikutnya mengenai persamaan laju reaksi maupun orde reaksi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.